Perkenalkan, nama saya Maria Sadriana, NIM 191041616851, kelas A1 Pagi Manajemen. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dengan dosen Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai bab 5 dari buku Analisis Lingkungan Bisnis. Bab 5, Manajemen Krisis. Manajemen krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat, dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Krisis seringkali memiliki pola yang dapat dikonseptualisasi dengan menggunakan kerangka siklus hidup yang diperkenalkan. Diadaptasi untuk manajemen krisis. Tahapannya adalah identifikasi, eskalasi, intervensi, dan penyelesaian. Tahap pertama dalam siklus hidup krisis adalah identifikasi. Krisis dapat diakibatkan dari satu peristiwa atau dari serangkaian perkembangan seiring waktu. Tahap kedua adalah eskalasi. Beberapa krisis meledak sebagai akibat dari pemberitaan media, tindakan pemerintahan, atau tindakan perusahaan. Resolusi melibatkan mengubah krisis menjadi masalah non-pasar yang dapat dikelola. Hal ini dapat dilakukan dengan menghilangkan potensi kerugian lebih lanjut, meyakinkan publik dan media bahwa krisis telah berlalu, atau memberi kompensasi kepada mereka yang dirugikan. Manajemen krisis memiliki 5 komponen: penghindaran, kesiapan, analisis akar penyebab, respons, dan resolusi. Waktu dari komponen-komponen ini dan pola perkembangan krisis. Komponen terpenting dalam program manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prekursor penting untuk melakukan adalah penilaian resiko internal dan eksposur perusahaan di lingkungan non-pasarnya. Kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substansif dapat mengatasi akar penyebab krisis. Komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi dan perbaikan adalah 2 komponen utama dari respons krisis. Karena krisis sering berkembang dengan cepat, informasi seringkali tidak lengkap, dan spekulasi serta rumor bisa terbang. Sekalipun informasi sudah lengkap atau krisis terbukti dengan sendirinya, penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan mereka yang terkena dampak serta publik secara lebih luas. Dalam beberapa krisis, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam berkomunikasi dengan publik. Tetapi, perusahaan seringkali memiliki informasi yang lebih baik daripada pemerintah, sehingga kerjasama dengan pemerintah menjadi penting. Resolusi. Krisis Tylenol diselesaikan ketika tidak ada lagi kematian yang terjadi dan otoritas penegak hukum menyimpulkan bahwa perusakan itu adalah pekerjaan seseorang yang telah membuka bungkusan, mengeluarkan dan membuka botol, menyuntikkan sianida, memasukkan kembali botol tersebut ke dalam bungkusan, dan menyegelnya kembali. Setelah itu menjadi jelas, Johnson & Johnson memperkenalkan kembali Tylenol dengan kemasan baru dan penjualan dengan cepat pulih ke tingkat sebelum perusakan. Satu pelajaran dari episode ini adalah bahwa masalah terjadi harus diperbaiki dengan perusahaan mulai melanjutkan aktivitas pemasaran normalnya. Manajemen krisis dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis dan bersiap untuk merespons secara efektif.
Jika ada yang berkembang, komponen tersebut terpenting dari manajemen krisis adalah penghindaran, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Ini dapat melibatkan audit risiko dan reputasi untuk menilai eksposur dan perusahaan dalam praktik manajemen untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Kesiapsiagaan melibatkan organisasi serta mengidentifikasikan sumber daya yang akan dimobilisasi jika terjadi krisis. Sekian presentasi saya mengenai bab 5 dari buku analisis lingkungan bisnis, yaitu mengenai manajemen krisis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.